Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi semuanya. Kesempatan pagi hari ini kita akan ngobrol ringan dengan Bapak Idam sebagai pelaku industri dan sebagai praktisi dalam hal implementasi sistem jaminan halal. Kita akan berbicara ke depan tentang bagaimana mengimplementasikan sistem jaminan halal, mensertifikasi halal, dan masih banyak topik yang lainnya tentang seputar halal yang kalau rekan-rekan ketahui bahwa tahun 2026 nanti di bulan Oktober kalau tidak salah, implementasi dari sistem jaminan halal sudah menjadi wajib dan keharusan untuk PKRT dan Alkes kelas resiko A. Maka selama mungkin 30 menit ke depan kita akan berbicara dengan praktisi yang beliau sudah malang melintang di dunia industri dan pakar atau sangat paham tentang implementasi halal, tentang bagaimana cara untuk kita bisa mendapatkan sertifikasi halal, terus apa kegunaan dan lain sebagainya, dan masih banyak pertanyaan yang lainnya yang nanti akan kita bahas secara tuntas. Langsung saja kita sambut. Selamat pagi Pak Idam. Pagi. Selamat datang Pak di podcastnya Remdi. Ini adalah podcast kita yang pertama. Jadi Remdi ini sedikit Pak kami perkenalkan. Remdi adalah kerjasama dari Hipelki dan Aspaki, di mana antara kedua asosiasi memiliki kesamaan visi untuk memiliki wadah yang bisa menjadi wadah regulator yang ada di Indonesia. Sehingga terbentuklah Remdi, yang Remdi sendiri kemarin kita sudah sempat melakukan pelatihan yang pertama Pak. Kegiatan kita itu adalah untuk pelatihan regulatory affairs. Jadi kami kemarin sudah melakukan di bulan Oktober untuk pelatihan pertama di regulatory affairs. Nah, nanti kelanjutannya mungkin di tahun depan, awal tahun depan di Januari 2026 nanti kita akan melakukan pelatihan kedua untuk masalah halal, Pak. Jadi ini bagus. Ya, jadi seperti yang nanti saya sampaikan di awal nanti, kita akan kupas tuntas, Pak. Kenapa sih halal ini menjadi penting bagi para pelaku industri? Jadi nanti kita akan diskusi selama kurang lebih 30 menit, Pak, untuk minta arahan atau minta wejangan dari Pak Idam ini selaku yang sudah berpengalaman Pak dalam industri Alkes dan implementasi dari halal tersebut. Baik, sebelum saya lanjut ke tanya jawab, mungkin Pak Idam silakan memperkenalkan diri Pak. Beliau siapa biar teman-teman atau rekan-rekan tahu siapa profil beliau. Monggo silakan Pak Idam. Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian. Mohon izin, saya memang salah satu pelaku industri ya untuk di Alkes yang mungkin ya akhir-akhir ini lebih gencar ke memandangkan bagian penggunaan Alkes dalam negeri. Nah, ini dengan adanya sertifikasi halal untuk Alkes di Indonesia ini sebenarnya hal yang baik ya. Selain itu saya juga aktif di Aspaki ya. Ya, itu sebuah wadah kami untuk bisa menjembatani lah antara regulator dengan para industri. Betul. Ya. Betul. Nah, jadi baik teman-teman, kita langsung saja kita akan mulai ke tanya jawab kita atau diskusi kita pada pagi hari ini dengan Pak Idam. Jadi mungkin yang ada di benak para pelaku industri ini, kenapa sih Pak para pelaku industri ini kan bukan makanan ya? Kenapa harus disertifikasi halal? Itu dampak positif dan negatifnya terhadap industri terutama Alkes ini apa Pak? Kalau boleh dijelaskan Pak. Nah, sebetulnya kalau dilihat dari ditanya dampak positif negatifnya, terus terang banyak positifnya. Ya, banyak sekali positifnya. Yang jelas bahwasanya kenapa Alkes dimasukkan dalam program sertifikasi halal, karena Alkes itu merupakan barang gunaan. Dan itulah yang menjadi objek kenapa Alkes menjadi wajib sertifikasi halal. Nah, sebagai pelaku industri, kalau kita melihat sertifikasi halal, memang konsep halal itu awalnya kan datang konsep dari syariah Islam. Betul, Pak. Betul ya. Nah, itu tujuannya adalah memberikan kenyamanan dan kepastian hukum akan produk yang dipakai ataupun makanan minuman yang diminum. Ya, sebagai pelaku usaha yang ingin memberikan kepuasan kepada pelanggan, nah ini konsepnya sesuai. Ya, bahwa kita akan memberikan kepuasan kepada pelanggan kita dan memberikan keyakinan bahwa produknya ini memang benar halal. Itu hal yang bagus, Pak.
Berarti ini Pak ya, sebenarnya malah keuntungan buat kita, buat pelaku industri Pak ya? Betul sekali. Terus yang kedua gini Pak Iksan, kan halal itu bukan hanya sekedar halal, tapi halalan toiban. Iya. Artinya adalah, Nah, apa itu Pak? halal dan toyib. Toyib itu berarti baik atau higienis. Oh, ini kalau menurut konsep GMP-nya Alkes, ya, itu dan nature-nya dari Alkes itu ya sesuai, selaras, Pak. Jadi konsep halal dengan konsepnya Alkes itu sejalan gitu, Pak. Betul. Ya. Nah, berarti apakah ini ada kaitannya terhadap populasi warga Muslim yang ada di Indonesia, Pak? Nah, itulah yang menjadi kuncinya sebetulnya, Pak. Jadinya kalau dilihat dari populasi Muslim di Indonesia kan 82% ya, Pak ya. Berarti 230 jutaan kira-kira. Betul. Nah, kalau kami sebagai pelaku industri, pelaku usaha, ini peluang, Pak. Peluang besar bagaimana kita meningkatkan market share di Indonesia untuk Alkes bisa merajai di Indonesia. Gitu, Pak. Nah, baik. Berarti sebenarnya bukan mempersulit kita sebagai pelaku usaha, Pak ya? Bukan, justru banyak positifnya, Pak. Banyak positifnya. Ya kadang memang kalau kayak kita belum mengenal itu, terkadang ketika ada sebuah peraturan baru di mana bicara yang diwajibkan itu kadang kita mikirnya sudah skeptis dulu, Pak. Wah, tambah ribet lah, tambah susah lah dan sebagainya. Nah, tapi kalau pelaku usaha yang dilihat ekornya tadi, Pak, yang nomor 3 tadi. Betul. Ini sebagai peluang usaha untuk meningkatkan market share di Indonesia. Itulah hal yang bagus. Betul. Baik, berarti tadi saya garis bawahi ada 3 poin, Pak ya. Yang pertama adalah untuk sebagai konsep dari syariah agama Islam ini memberikan kepastian akan kehalalan dan higienis kepada konsumen, di mana itu selaras dengan sistem GMP yang ada di Alkes. Betul sekali. Kemudian yang kedua masih ada kaitannya dengan yang pertama tadi, konsep sebagai halal dan toyib itu memberikan jaminan bahwa produk yang kita produksi itu selain halal juga toyib atau baik dikonsumsi, walaupun itu bukan berupa makanan tapi digunakan juga sebagai penggunanya juga memberikan jaminan itu, Pak ya. Betul. Ini Pak Ihsan lebih pinter nih. Dan yang ketiga tadi yang teman-teman juga kalau tadi garis bawahi, 82% masyarakat Indonesia ini adalah populasinya Muslim dengan kurang lebih sekitar 230 juta. Itu merupakan market share yang sangat gede dan ini peluang pasar yang cukup menjanjikan ketika kita mengimplementasikan halal, Pak ya. Betul sekali. Lantas pertanyaan selanjutnya, Pak, kalau misalkan nanti kita sudah diwajibkan nih sebagai produsen Alkes, Alkes yang mana saja sih, Pak? Alkes mana sih yang akan wajib disertifikasi untuk halal ini, Pak? Nah, perlu saya lanjutkan, Pak? Boleh. Oke. Jadi gini. Sebenarnya pendekatan Alkes harus sertifikasi halal adalah karena Alkes sebagai barang gunaan, Pak. Barang gunaan. Jadi menurut undang-undang tentang JPH, jaminan produk halal, kemudian diturunkan kepada peraturan presiden terutama yang nomor 6 tahun 2023 untuk alat kesehatan, bahwasanya alat kesehatan sebagai barang gunaan menjadi wajib untuk sertifikasi halal. Nah, kalau dilihat yang mana itu, sebenarnya konsepnya adalah barang gunaan, Pak. Nah, barang gunaan itu sejauh mana Alkes itu menjadi objek sertifikasi halal adalah prinsip seperti ini. Barang gunaan itu artinya adalah barang yang kontak langsung dengan pengguna, implan, atau yang invasif. Nah, pendekatan itulah yang sebetulnya sebagai barang gunaan. Mengapa Alkes sebagai gunaan menjadi wajib halal, Pak? Betul. Itu, Pak. Oke, berarti poinnya tadi, Pak ya, dia implan, terus kemudian invasif atau masuk ke tubuh, dan yang ketiga adalah kontak dengan pengguna secara langsung. Betul. Nah, sebetulnya gini, Pak Ihsan, ada namanya tentang keputusan Menteri Agama tentang tadi, yaitu nomor 748 tahun 2021 itu, Pak. Jadi yang menjelaskan produk apa saja sih termasuk alat kesehatan yang wajib
sertifikasi halal. Jadi Bapak tinggal baca di situ Oh, akan berarti ketahuan. sudah ada semua Pak ya? Sudah, Oke, itu sudah jadi dibuat aturannya Bapak. bisa dilihat Ya. tadi di keputusan Menteri Agama Iya. nomor 748 tahun 2021. Iya, betul, Di dalamnya akan menjelaskan secara detail betul Pak. sekali, betul Alkes sekali. apa saja yang Betul wajib sekali. disertifikasi Iya, halal. betul. Baik. Iya. Nah, kalau kasusnya begini Pak, kalau misalkan sebuah produsen Iya. alkes itu memiliki banyak produk nih Pak, Iya, banyak varian. iya, Nah, apakah sertifikasinya itu dilakukan bersamaan langsung sekaligus iya. atau bertahap Pak dari banyaknya produk tadi Pak kira-kira? Sebetulnya pemerintah sudah memikirkan itu karena gini, kan konsep sertifikasi halal itu juga melihat kemampuan industri, Pak. Ya. Yang paling penting adalah bagaimana memastikan menggunakan bahan dan proses yang halal. Iya. Nah, untuk mencari bahan yang halal itu ya itu perlu effort, Pak. Betul. Perlu effort. Nah, Betul. dari situlah pemerintah memberikan kelonggaran. Betul. Artinya nanti akan dibuat penahapan tentang bagaimana kewajiban sertifikasi halal. Nah, begitu Pak. Berarti memang pemerintah sebenarnya juga sudah memikirkan Pak, ya? Jadi bukan serta-merta langsung mewajibkan. Betul. Kalau sekaligus ya mungkin tidak mampu lah. Ya, Ya, betul. Berarti dalam tahap ini itu pemerintah mempertimbangkan terkait kesiapan kita sebagai pelaku industri alkes ini untuk mulai mensertifikasi Pak ya. Jadi mulai diwajibkan di tahun 2026 Pak ya? Iya, betul. Jadi sebetulnya sudah ada peraturannya. Peraturan Presiden nomor 6 tahun 2023 itu yang untuk alkes itu sebetulnya sudah dibuat pentahapan. Untuk produk-produk yang kelasnya A dan PKRT itu dimulai tahun 2026 ini, Pak. Iya. Kemudian yang kelas lebih tinggi ya, kelas B itu mulai 3 tahun kemudian, 2029. Betul. Kemudian yang produk C tambah lagi 3 tahun kemudian dari 2034 baru diwajibkan. Dan yang terakhir kelas D yang paling tinggi itu dimulai dari tahun 2039. Oke. Jadi pemerintah sudah mempertimbangkan kemampuan industri untuk mencari bahan halal atau mencari substitusinya untuk bahan halal itu. Baik. Nah, berarti teman-teman ini rekan-rekan semuanya yang memproduksi alkes kategori kelas A, kelas resiko A dan PKRT tahun 2026 itu sudah akan diwajibkan nih. Dan itu juga bukan serta-merta langsung kita baru hari ini dikasih tahu langsung diwajibkan, enggak. Itu sudah mulai tahun 2023 Pak ya, sebenarnya PP itu sudah ada ya. Betul. Nah, makanya baru istilahnya diketok palu untuk wajib di tahun 2026 untuk kelas resiko A. Nah, sebetulnya ini Pak Ihsan, pembahasan untuk itu penahapan itu bukan 2023, mulai tahun 2019. Oh, malah sudah jauh-jauh. Sudah dipikirkan. Ini nggak mungkin ya. Kemudian dilakukan tadi pentahapan itu sudah dipikirkan sebenarnya. Nah, terus kemudian Pak, sejauh ini pengalaman yang Pak Idam miliki itu boleh Pak dibagi tips-tips untuk penerapan sistem jaminan halal ini yang efektif di industri alkes ini seperti apa Pak? Kalau boleh Pak. Jadi kan yang diwajibkan oleh pemerintah adalah menerapkan sistem jaminan produk halal. Betul. SJPH. Betul. Nah, itu memang standarnya memang ada, acuannya juga ada dari BPJPH. Nah, ini kan membuat sistem manajemen halal. Itu berarti ada satu produk halal yang harus dijamin, kemudian harus menjalankan sistem jaminan produk halalnya. Nah, yang jadi masalah gini, kalau yang pertama dilakukan adalah gini, harus mencari dan menjamin bahan yang digunakan harus halal. Nomor satu dulu. Bahan baku Pak? Iya, betul. Itu bahan dasarnya, termasuk bahan penolong diproduksi, itu halal. Termasuk bagaimana kalau mencari mencari bahan baru, itu juga dipikirkan. Yang kedua adalah gini, bagaimana agar dalam proses produksinya itu menjamin tidak ada kontaminasi. Betul juga dari bahan-bahan yang tidak halal. Itu penting sekali. Kalau kita udah dapat bahan yang sudah halal, tapi selama proses ada yang mengkontaminasikan, jadinya juga tidak halal. Betul. Nah, itulah sebenarnya konsep dari SJPH di situ, Pak. Itu yang penting. Nah, kemudian yang ketiga gini, kan SJPH itu bukan sistem manajemen halal. Betul. Berupa SOP, Pak. Kalau SOP-nya itu
tidak dipahami oleh semua stakeholder Betul. atau susah dilaksanakan, ya susah dilaksanakan ibunya. Betul. Itu berarti ada kemungkinan nanti ada pelanggaran itu. Nah, makanya perlunya dibuat SOP, prosedur yang mudah dilakukan, tapi bisa menjamin kehalalan dari suatu produk itu kuncinya, Pak. Nah, ini kalau kayaknya kita bicara itu panjang nih, Pak. Iya, betul. Kira-kira apa namanya? Nanti bisa nggak Pak Idam jelaskan secara detail kapan ya kira-kira itu, Pak? Nah, ini sebenarnya kesempatannya ini. Nanti kan ada pelatihan dari Remdi, Pak. Pelatihan dari Remdi tentang bagaimana sukses sertifikasi halal. Tapi bukan hanya auditnya saja, tapi bagaimana implementasi SJPH dengan baik. Nah, ini kesempatan, Pak. Oke. Jadi teman-teman nanti tolong dicatat ya. Di bulan apa Pak kira-kira rencananya? Bulan Januari 2026 ya. Jadi dari Januari 2026 nanti Remdi akan membuat pelatihan untuk implementasi dan tips untuk penerapan sistem jaminan halal yang efektif. Jadi yang disampaikan Pak Idam tadi masih hanya kulitnya saja. Jadi nanti untuk yang detail di dalamnya implementasinya akan di-share di acara itu Pak ya. Jadi itu berarti kalau kita mau diskusi di sini ya nggak selesai Pak satu hari Pak ya. Betul. Nah, terus gini Pak, kalau misalkan ya mungkin kita sharing tipis-tipis kalau misalkan ada bahan yang tidak halal Pak dalam sistem kita untuk memproduksi alkes, apa yang harus kita lakukan Pak? Sebetulnya gini ya, kan memang kewajibannya adalah bahan itu harus halal gitu. Betul. Pak. Nah, bagaimana seandainya belum ada atau tidak ada bahan yang halal? Ya, sebetulnya dalam konsep Islam itu ada namanya hukum daruroh. Hukum darurat ya, betul darurat. Artinya kenapa? Dalam kondisi darurat, as long as suatu itu membawa kebaikan, itu dihalalkan untuk digunakan gitu Pak. Nah, itu konsep halal sebetulnya. Nah, ini menarik nih. Ya, sebenarnya jadi kalau misalkan belum ada di bahan bakunya, ya nggak apa-apa. Silakan tulis ini belum halal ya. Kemudian tulis misalkan ini kandungannya yang tidak halal dijelaskan. Contohnya ini mengandung orsain albumin misalkan seperti itu. Nah, itu sebetulnya secara kami sebagai pelaku usaha ya nggak apa-apa. Karena itu juga memang boleh digunakan dalam kondisi daruroh. Selama bahan yang halal itu belum ada. Berarti jadi pengusaha nggak usah khawatir sebetulnya. Iya, betul Pak. Makanya kan kalau kayak misalkan kita benar-benar mentok tidak bisa menemukan produk atau bahan baku yang halal dan mau nggak mau harus memakai itu, berarti ada way out-nya Pak ya. Betul. Jalan keluarnya. Betul sekali. Baik. Nah, terus Pak, kalau misalkan kan beberapa produsen alkes ini juga banyak yang menggunakan bahan baku alkohol Pak ya. Nah, bagaimana kalau ini Pak? Ini kadang-kadang gini ya, tentang alkohol itu banyak yang salah kaprah ini, ya. Alkohol itu haram. Iya. Gitu ya? Iya, betul. Tahu ya? Minuman keras Pak. Iya, betul. Memang betul kalau alkohol itu diminum, ya, atau makanan yang mengandung alkohol itu menjadi haram. Jadi bukan alkoholnya sebetulnya adalah itu namanya khamr. Khamr itu sesuatu yang memabukkan. Jadi itulah sebetulnya yang diharamkan atau dilarang. Nah, lalu apakah dalam alkes atau industri tidak perlu alkohol? Ya pasti. Ya, contohnya alkohol swab dan sebagainya ya. Betul, nah, sanitizer. Apakah itu dibolehkan dipakai? Nah, sekarang adalah di dalam ketentuan ada MUI dan sebagainya. Jadi yang dilarang adalah satu tadi, alkohol yang diminum. Dan itu dilakukan pembatasan hanya maksimum 0,5%. Itulah yang aturan seperti itu. Nah, tapi untuk penggunaan di industri ya sebagai obat dan sebagainya itu selama alkohol itu bukan berasal dari industri khamr, itu boleh dipakai. Catatannya berarti itu Pak. Betul selama sekali. Tidak diproduksi oleh industri yang membuat khamr. Betul sekali. Jadi, nah itulah yang penting. Jadi, bagaimana industri itu memastikan bahwa alkohol yang digunakan ini alkohol industri
dan tidak diproduksi oleh industri produk Homer. Oh iya. Itu Wah menarik, baru tahu nah saya Pak. itu kadang khawatir kan Pak ya. Iya. Betul itu. Ya namanya kita lihat alkohol dari namanya aja udah barang haram nih. Betul lah. Kadang-kadang orang melihat nih alkohol swab halal. Loh kok bisa? Nah itu kan itu yang salah kaprah itu Pak. Iya. Betul. Ya menarik sekali Pak. Berarti memang harus ngambil kursi untuk duduk mendengarkan penjelasannya Pak Idam deh kayaknya kita ini biar lebih paham lagi. Nah, terus gini Pak, ya terkait dengan tadi pemahaman kita yang masih cukup belum dalam lah tentang sistem jaminan halal. Kalau misalkan kita sudah mau mengimplementasi, terus kemudian kita tahu sendiri kan tim tadi yang disampaikan di Pak Idam awal tadi harus SOP yang mudah dipahami dan sebagainya. Nah, kalau ternyata SDM kita tuh masih agak susah Pak memahami dalam implementasi SJPH ini. Kiat-kiat yang bisa diberikan apa Pak? Nah ini nih, jadi memang kadang-kadang mengenai halal ini kan isu yang sensitif Pak ya. Betul. Sensitif, artinya tidak semua orang juga paham tentang itu. Betul. Tapi di dalam sistem jaminan halal perlu kita memberitahukan agar semua paham tentang konsep halal. Ya kan ya, itu harus tuh. Betul. Nah, bagaimana dalam satu perusahaan agar berjalan dengan baik dan diterima dan dijalankan oleh semua pihak itu menjadi kuncinya. Betul. Ya udah, Pak Ihsan, Bapak ikut pelatihan di Remdi. Nanti di Remdi akan dijelaskan bagaimana tips-tipsnya ya. Siap. Memberikan pemahaman kepada mereka-mereka yang kurang paham tentang halal ini, Pak. Betul Pak, karena yang tadi kalau misalkan kita hanya istilahnya kayak pemilik usaha sendiri atau mungkin top level manajemen yang paham, sedangkan di bawah masih kurang memahami juga akan kesulitan untuk implementasi itu. Betul sekali. Nah, terus Pak, kan kalau kita bicara untuk sertifikasi halal ini kan ada namanya LPH Pak ya. Oh ya betul. Jadi LPH itu apa sih Pak? Itu pertama pertanyaan. LPH itu apa? Terus kemudian kiat-kiat untuk memilih LPH yang terverifikasi, terus kemudian testing audit dan tim sukses untuk menghadapi LPH ini seperti apa Pak kira-kira? Jadi LPH itu lembaga pemeriksa halal. Artinya adalah lembaga yang memeriksa apakah suatu bahan itu halal tidaknya, termasuk membuatnya tadi memverifikasi apakah suatu perusahaan mengimplementasikan tadi SJPH dengan baik atau tidaknya. Itulah tugas dari LPH tadi Pak. Nah, kalau dulu kan LPH itu cuma satu Pak. BPOM ini BPOM MUI, betul. Itu dulu ya. Nah sekarang itu sudah banyak Pak, lebih dari 100 Pak. Oh ya Pak? Betul. Dan kita bisa memilih itu Pak? Boleh, betul. Jadi kita itu berhak memilih mana LP yang kita pilih yang akan mendampingi kita sampai nanti sertifikasi audit. Nah ini kuncinya. Kalau kita salah memilih LPH, LPH-nya tidak kompeten tidak tahu tentang bagaimana bahannya halal tidak tahu bagaimana organisasi menerapkan sistem jaminan halal Nah, ini menjadi bumerang nanti Pak. Betul, malah menyusahkan kita. Betul. Jadi baik-baiklah ya, pinter-pinterlah ya mencari LPH yang bisa tadi ya membantu dalam tadi ya mencari bahan halal kemudian mengimplementasikan dengan baik. Padahal tugas mereka adalah tadi memverifikasi apakah sistem halalnya berjalan dengan baik atau tidaknya. Nah itu kira-kira nanti akan dibongkar nggak Pak di pelatihan yang mau dibikin Remdi itu? Nah justru itu Pak, ikut training ya. Wah siap. Ya. Berarti nanti akan dibongkar semua itu Pak. Ya betul. Tips untuk memilih dan daftar termasuk LPH mana saja yang recommended. Betul. Ada semua Pak. Ada 100 lebih itu Pak. Luar biasa. Baik. Teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya, pembicaraan yang singkat, namun cukup sangat informatif ya tentunya. Dan tadi seperti disampaikan sama Pak Idam, narasumber kita pada pagi hari ini, bahwa beliau akan mengupas tuntas semuanya yang tadi disampaikan, mulai tadi tentang bagaimana cara tips and trick untuk membuat SDM kita itu paham tentang implementasi jaminan halal, terus kemudian juga bagaimana cara untuk menyusun SOP-nya tadi untuk implementasi halal, memilih LPH, terus kemudian juga masih beberapa banyak tips lainnya yang kalau kita diskusikan pada pagi hari ini nggak akan selesai sampai sore Pak. Jadi betul. Memang pesan terakhir Pak, kira-kira buat pemirsa ini, kenapa sih mereka harus mengikuti pelatihan ini Pak? Yang nanti mau dibikin di Januari itu. Jadi gini,
Jadi kan ini isu halal ini kan kadang-kadang dari awal udah memberatkan industri ya. 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 Kemudian dari SDM juga belum banyak yang paham tentang bagaimana sebenarnya konsep halal itu sendiri. Jadi ini perlunya sekali bukan hanya sosialisasi tapi melakukan pendalaman lebih lanjut dan bagaimana mengimplementasikan dengan baik tentang sistem jaminan produk halal. Jadi ikutlah training. Siap. Oke. Iya. Sebagai penutup Iya. dari saya, Iya. kami tunggu kedatangan rekan-rekan semuanya di pelatihan sistem jaminan halal yang akan dilaksanakan oleh RMD pada bulan Januari tahun 2026. Nanti untuk pendaftaran dan informasi tanggal dan tempatnya akan kita sampaikan menyusul. Sampai ketemu di pelatihan yang akan dibawakan langsung oleh Pak Idam ya. Siap. Dan beberapa pembicara Iya. yang berkompeten lainnya. Iya. Kita akan pelajari semuanya tentang sistem jaminan halal, implementasinya, tips and tricksnya, bagaimana biar lolos audit dan sertifikasinya, dan semua yang akan sudah pernah dilalui oleh para pemateri kita akan dibongkar habis di sana. Kami tutup podcast pada pagi hari ini dengan bacaan alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Idam. Terima kasih sekali Pak Iksan.